Kembali lagi King, langsung sajalah kita legokan. Melanjutkan cerita sebelumnya, Yew yang memasuki tanah berkabut Antartika dikirimkan ke sebuah lokasi yang sangat aneh. Bersamaan dengan para alien dari berbagai galaksi, dia kini diharuskan untuk berhadapan dengan ular elektro. Syarat untuk bisa dianggap menang dibilang cukup simpel, di mana para kontestan hanya perlu bertahan selama 5 menit dari serangan ular level 500 itu. Setelah mendengar syarat untuk bisa menang, di arah lain dua alien bogel tubuh merah menganggap kalau bertahan 5 menit itu gampangnya kebangetan, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mencari tempat untuk bersembunyi. Akan tetapi sebelum sempat bersembunyi, dalam waktu yang begitu singkat, keduanya langsung terbelah menjadi 2 bagian ketika ular elektro melepaskan serangan jarak menengah menggunakan tanduk miliknya yang tajam seperti bilah pedang. Inilah kenapa Bang Borka bilang jangan pernah ngeremehin lawan. Para kontestan yang tahu jika bahaya sedang menghampiri mereka mulai berlarian ke sana kemari, menghindari setiap serangan besar milik si ular yang dapat memusnahkan mereka hanya dalam 1 kali serangan, sekalian mencari lokasi yang aman dari jangkauan serangnya. Begitu pula dengan Yew yang nampak lagi menjauhkan dirinya dari posisi musuh. Setelah masuk ke dalam tempat ini, kekuatan akun Yew dikunci. Bahkan dia juga langsung dihadapkan dengan ujian hidup dan mati yang tidak memberikannya waktu buat melakukan persiapan. Kekuatan aturan di tanah berkabut satu ini begitu membuatnya kesal. Di tengah-tengah pelariannya, tiba-tiba sistem Yew berbunyi, memberikan kabar jika kemampuan akun Yew saat itu sedang dikunci karena kekuatan aturan. Makanya sistem akan mengaktifkan misi dukungan darurat buat Yew. Yew ngirain sistemnya juga dikunci, tapi ternyata enggak toh. Sistem menyebutkan jika keberadaannya itu lebih tinggi daripada dimensi yang saat itu Yew masuki. Sistem memintanya untuk tak usah khawatir. Misi dukungan darurat pun diaktifkan, misi yang memungkinkannya untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik setelah menyelesaikannya. Misi pertama, Survive. Selama Yew bisa bertahan hidup, dia akan terus memperoleh poin. Poin ini dapat digunakan untuk membuka alat peraga, serta kemampuan akunnya secara bertahap. Misi kedua, Spear and Shield. Ketika Yew berhasil bertahan dan menghindari serangan lawan, dia akan diberikan 50 poin. Dan jika Yew dapat memberikan kerusakan efektif kepada musuh, itu akan memberikan 100 poin. Ada-ada saja pikir Yew. Dalam situasi yang sulit, bukannya langsung bisa bikin kekuatannya balik, malah ngasih semacam misi yang begitu sistematis. Ya, apapun itu, pokoknya keadaan Yew sekarang masih lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang Yew telah memiliki tujuan yang cukup jelas untuk bisa mendapatkan kekuatan. Ini bukan jalan buntu. Menjaga jarak dari jangkauan serang musuh, Yew tiba-tiba ngerem mendadak dan berbalik badan. Pose keren yang Yew pasang pas lagi balik badan sudah cukup menunjukkan kalau dia tuh pengen melakukan sesuatu. Berhenti kabur-kaburan dan pandangannya terfokus kepada si ular raksasa. Mari bertarung. Kontestan lain yang melihat penampilan Yew menganggap kalau dia orang tuh idiot apa-apa sih. Apa tuh orang udah gak sayang nyawa dan pengen cari mati? Ya, apapun itu, beberapa kontestan di sana merasa cukup diuntungkan. Karena selagi Yew menanganin si ular, mereka akan cari tempat untuk berlindung. Ngapain bertarung? Toh tujuan mereka cuma bertahan selama 5 menit. Si ular berteriak dengan cukup keras, suaranya menggetarkan area sekitar. Sama seperti Bang Jago kita, ular ini juga telah mengunci Yew yang telah menghentikan langkahnya dan menetapkannya sebagai target buruan. Ketika musuh melepaskan serangan, Yew yang sudah mempersiapkan diri dapat menghindarinya dengan sempurna. 1 kali menghindari serangan memberikan Yew 50 poin. Pas mendarat setelah menghindari serangan perdana musuh kepadanya, Yew menengok ke arah belakang dan tahu-tahu sudah ada 2 kontestan yang tubuhnya terbelah gara-gara kena serangan nyasar yang mestinya ditunjukkan buat Yew. Kasihan sekali mereka itu. Karena Yew melakukan penghindaran pertama sebagai investasi awal, sistem memberikan senjata buat Yew berupa pedang dan perisai biasa yang gak punya efek apa-apa. Ya, itu lebih baik bila dibandingkan gak pegang apa-apa. Musuh kembali melepaskan serangan tanduk tajamnya, dan kali ini Yew dapat bertahan dengan menggunakan perisai yang dia dapatkan. Tapi Yew bisa merasakan sedikit kerusakan pada perisai tersebut. Artinya, benda itu tidak akan mampu menahan serangan musuh terlalu banyak. Karena berhasil bertahan, Yew kembali mendapatkan 50 poin sistem. Saat itu Yew ngerasa meskipun serangan bos ular itu cukup ganas, tapi gerakannya monoton. Seakan seperti ini memang sengaja dirancang untuk diseimbangkan sama level para kontestannya. Setelah bertahan beberapa kali, Yew pada akhirnya bergerak meluncur mendekat ke arah musuh. Dia memanfaatkan celah yang muncul untuk melakukan serangan balik. Satu tebasan dari Yew mengurangi 10 HP lawan.
dua tebasan jadi 20 HP yang berkurang. Dari dua serangan efektif yang terdaratkan, 200 poin pun berhasil didapatkan olehnya. Dengan metode bertarung seperti sekarang memanfaatkan peluang untuk menyerang, maka Yeo akan menghasilkan banyak poin tentunya. Para kontestan terheran-heran melihat Yeo yang ternyata benar-benar memilih buat menyerang bosnya. Yeo ini dianggap sangat crazy sama mereka. Memang serangannya kena, tapi itu cuma kasih sedikit damage. Serangan yang sama sekali tidak berguna itu justru malah akan bikin si ular tambah mengamuk menurut mereka. Di arah lain ada dua alien lain. Alien cewek kuping panjang sebut saja namanya Ran, sedangkan alien giant sebut saja Gip. Ketika menyaksikan pertarungan Yeo, Gip sadar jika tindakan Bang MC memang terlihat cukup sembrono. Tetapi jika melihat serangan berpedang dan gerakan tubuhnya yang begitu luar biasa, itu jelas bukan sekedar tebasan yang tak memiliki tujuan. Dia bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Yeo. Setelah kena beberapa serangan lagi dari ular elektro, pada akhirnya perisai Yeo yang B aja itu pun hancur. Dia juga menerima damage sebesar 50%. Nasib baiknya serangan itu nggak bikin Yeo sampai meninggal. Tanpa buff dari akunnya, serangan musuh benar-benar terasa menyakitkan, kata Yeo. Karena pertahanan sudah hancur, maka pilihan selanjutnya mau nggak mau Yeo mesti menyerang untuk bisa bertahan hidup. Tujuan tetap sama, terus mengumpulkan poin yang banyak, hingga pada akhirnya keadaan yang sulit itu berbalik menjadi kemenangan yang manis. Ngomong sih emang gampang ya, tapi ngelakuinnya itu yang susah. Bahkan si ular saja nampak terlihat begitu strong ketika dia lagi hadap-hadapan sama Yeo. Sementara itu di arah lain, seekor kodok hijau yang sepertinya punya pengaruh cukup besar dalam acara tersebut bertanya, siapakah orang yang berani itu? Merujuk kepada Yeo. Si alien yang membawakan acara pun menjelaskan kalau yang di pihaknya tahu hanyalah bahwa orang tersebut berasal dari planet biru yang sangat jauh dan tidak diketahui. Selain itu tak ada lagi informasi lain yang bisa diketahui darinya. Biasanya identitas para kontestan bisa diketahui dengan mudah, tapi Yeo ini dia sosok yang cukup misterius bagi pihak penggelar acara. Kodok hijau itu akan terus memantau Yeo yang membuatnya cukup tertarik. Si alien mata tiga pembawa acara pun berkata jika orang-orang seperti Yeo itu memang kadang-kadang muncul, tapi jika melihat gaya bertarungnya yang terlalu menguras tenaga, dia yakin kalau Yeo nggak bakalan bertahan lama. Apalagi para kontestan di dalam arena sama sekali tidak mengetahui jika keadaan bak neraka akan segera muncul di menit-menit terakhir. Alien mata tiga itu nyengir pakai wajah yang selin coy. Dan benar saja, gara-gara nggak punya pertahanan, Yeo jadi semakin aktif bergerak, menyebabkan energinya terkuras habis dengan begitu cepat. Jika keadaannya terus berlanjut, dia ngerasa nggak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Poin Yeo sekarang sudah terkumpul 900, sementara waktu bertahan tinggal 1 menit 30 detik lagi. Mata si ular bersinar merah, kembali mengunci pergerakan Yeo sambil mempersiapkan sebuah serangan. Sebelum akhirnya serangan tanduk tajam pun kembali melesat dengan cepat ke arahnya. Sangat buruk karena Yeo tak sempat lagi mengambil langkah untuk menghindari serangan yang satu itu. Tapi siapa sangka kalau Yeo ternyata bakalan selamat. Serangan yang tertuju ke arahnya ditahan sama Gip, alien giant yang muncul di hadapan Bang MC menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng daging. Gip hanya berkata jika tidak ada waktu untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia yakin kalau Yeo juga punya cara untuk menyelesaikan krisis yang tengah melanda mereka. Karena sudah mengorbankan diri, Gip nggak mau kalau Yeo sampai gagal dan membuatnya kecewa. Gip punya tubuh super, bahkan serangan dari si ular tidak membuatnya mokat dalam satu kali serangan. Selepas itu dia juga dapat heal, termasuk dengan Yeo yang juga dapat heal yang membuatnya seakan kembali merasa hidup, sangat hangat dan nyaman rasanya. Sosok yang udah ngasih Yeo heal adalah Ran, alien kuping panjang yang berkata jika kekuatan penyembuhan yang diberikan buat Yeo itu udah yang paling maksimal. Heal menjadi satu-satunya kemampuan yang alien satu itu punya. Ran juga percaya kalau Yeo pasti bisa mendapatkan kemenangan. Satu serangan, itulah yang Yeo butuhkan agar dia bisa membalikkan keadaan. Hanya saja sekarang perisai Yeo sudah hancur, kekuatannya juga lagi nggak aktif. Itulah masalahnya. Ngomong-ngomong masalah perisai, Gip bersedia buat jadi tameng daging buat Yeo. Sementara Ran, dia akan berperan sebagai support yang memberikan bantuan dari belakang. Serangan ular elektro pun kembali datang, dan Gip membuktikan dirinya sebagai perisai daging. Dia bisa menahan serangan berat tersebut dan masih sanggup untuk berdiri. Emang serangan tersebut sangat menyakitkan baginya, namun setidaknya dia masih hidup. Di saat yang sama Gip juga meminta Yeo untuk segera bertindak. Ran pakai tendangannya bantuin Yeo supaya bisa lompat tinggi melambung ke udara, mendekatkan diri kepada musuh untuk memberikan serangan. Dari seluruh bagian tubuh si ular yang bisa Yeo jangkau adalah bagian ekornya yang tajam, dan Yeo berhasil mendaratkan tebasan membuat ekor musuh terpotong. Serangan tersebut memberikan Yeo 100 poin, dan setelah mencapai 1000 poin dia mendapatkan kesempatan untuk membuka sebuah item.
Setelah terkena serangan Yeu, mata si ular memerah sebelum akhirnya makhluk tersebut menggila, melepaskan dan memercikan racun dari mulutnya ke berbagai arah. Electronic Serpent Supernova memasuki violent stage, saat-saat di mana dia dapat mengeluarkan racun mematikan yang dapat digunakan untuk menyerang. Dengan demikian, maka selanjutnya akan sulit bagi pihak jagoan untuk memberikan serangan kepadanya. Berlindung pun bakalan sulit. Ini bencana. Ketika racun dari dalam tubuhnya keluar dan dilepaskan ke sekitar arena, tubuh-tubuh para kontestan yang terkena langsung auto berubah jadi tulang belulang. Racun yang mengerikan itu seakan-akan bisa dengan mudahnya melahap daging makhluk hidup. Lihatlah, ini adalah wujud ganas dari Electronic Serpent Supernova yang memiliki racun super korosif yang bisa melelehkan segalanya, kata pembawa acara bermata tiga. Racun super yang dikombinasikan dengan tubuh baja tak terkalahkan akan segera membuatnya menjadi seperti penggiling daging api penyucian yang kejam. Momen selanjutnya adalah seni pembantaian, estetika kematian yang paling hakiki dan tak seorang pun akan selamat darinya. Sementara itu para penonton mulai kesal, kayak alien NPC 1 yang pasang taruhan kalau kontestan gak bisa bertahan lama. Dan dia kalah gara-gara kontestannya malah bisa bertahan cukup lama. Beda dengan si alien 2 yang masih belum kalah. Buat mereka yang udah sering ikutan taruhan di acara tersebut, mereka mengetahui jika taruhan yang digelar bukan untuk menentukan seberapa banyak dari mereka yang bisa bertahan hidup, melainkan sampai berapa menit para kontestan bisa hidup dan bertahan. Alien 2 yang lagi makan cacing dan masih fokus sama keadaan, dan dia masih belum kalah taruhan, berkata bahwa tak seorang pun di antara para penonton yang menduga jika kontestan kali ini akan mampu bertahan sampai di menit-menit terakhir, termasuk dirinya. Tapi anehnya, terdapat seseorang yang bertaruh waktu penuh, di mana kontestan di arena sanggup bertahan selama 5 menit penuh, dan satu orang tersebut juga bertaruh dalam jumlah yang besar. Beralih ke kodok ijo yang diketahui bernama Cicicak. Dia bertanya kepada seorang bernama Arnold, kenapa si Arnold ini bertaruh kalau akan ada orang yang bisa bertahan sampai permainan berakhir. Arnold ini terlihat seperti sosok bangsawan yang membawa robot anjing dengan level tanda tanya. Menjawab pertanyaan Cicicak, dia berkata jika dia hanya mengambil pendekatan yang tidak biasa. Jika dia kalah, maka duitnya bakalan jadi milik Cicicak, dan jika menang, maka Arnold bakalan menang banyak tentunya. Cicicak sambil ngudut pun tertawa, bukannya kenapa-kenapa. Karena selama ratusan tahun terakhir, tidak ada yang pernah selamat dari supernova selama lebih dari 5 menit. Dan menurutnya, hal yang sama juga akan berlaku untuk saat ini. Apa yang diprediksi sama Cicicak masih belum tentu akan terjadi, kata Arnold mah. Kembali ke arena. Setelah ular elektro melepaskan racun kemana-mana, kenyataannya masih ada beberapa orang yang bertahan. Sementara semua kontestan mati jadi tulang belulang, Yeu, Gip, dan Ran berhasil selamat berkat perlindungan dari sebuah barir super yang terpasang. Sebuah barir yang diaktifkan oleh anak laki-laki dari planet biru misterius membuat para penonton terpana saking tak percayanya. Absolute Defense adalah item yang Yeu pilih ketika poinnya mencapai 1000. Setelah digunakan, barir yang aktif akan meniadakan semua serangan lawan selama 1 menit dan waktu cooldownnya 100 jam. Item satu ini punya bos monster Xuanwu, si kura-kura hitam yang berasal dari dunia monster, kalau kalian masih ingat guys. Cicicak terkaget-kaget sampai memukul meja. Dia tidak pernah mengira akan ada barir yang mampu bertahan dari racun supernova. Apa yang terjadi terasa sangat mustahil baginya. Ran bertanya-tanya kenapa Yeu nggak ngeluarin sesuatu yang menakjubkan seperti itu sebelumnya. Dapat menahan serangan si ular dan barirnya tetap utuh. Item Yeu satu itu dianggap begitu luar biasa sama Gip. Sambil senyum, Yeu cuma bisa bilang kalau ada beberapa batasan untuk menggunakannya. Kembali melakukan serangan, si ular coba menerjang dengan menggunakan ekornya, tapi tidak terjadi apa-apa. Sedikit guncangan pun sama sekali nggak Yeu rasain ketika berada di dalam Absolute Defense. Makanya Yeu minta Gip sama Ran agar nang-nang saja. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu sampai 1 menit ke depan, dan mereka bakalan menang tanpa mendapatkan sedikit pun cedera. Walaupun sedang dihadapkan dengan bahaya, Ran melihat Yeu, dia tuh sangat tenang. Memang bukan orang biasa. Ran merasa kalau dia nggak salah udah beralih ke sisi Yeu dan memberikan bantuan untuknya. Ya tentu saja, Yeu juga ngerasa kalau tanpa bantuan dari kedua alien tersebut dia nggak bakalan bisa bertahan sampai sejauh ini. Berbagai macam serangan pun dilakukan oleh Electronic Serpent Supernova ketika melepaskan sundulan madun ke arah barir waktu tersisa 50 detik. Pas si ular ngelepehin racun supernya waktu tersisa 40 detik. Dan pas dia nyerang pakai ekornya waktu tersisa 30. Semuanya sudah coba dilakukan sama Supernova, akan tetapi setiap serangan yang dia lakukan sama sekali tidak berefek pada Absolute Defense. Biasanya barir pertahanan itu semakin lama semakin tipis lapisannya dan berakhir hancur kalau kena serangan bertubi-tubi, apalagi di tempat yang sama. Tapi yang Yeu pakai tuh beda bro. Yeu, Gip, dan Ran di dalam malah nontonin usaha sia-sia yang dilakukan sama si ular dengan tenang.
Para penonton mulai pada kesal gara-gara si ular sama sekali nggak bisa berkutik di waktu-waktu yang sempit. Mereka semua cuma bertaruh pada berapa lama kontestan bisa hidup, bukannya bertahan sampai akhir. Kalau terus begitu maka tentu saja mereka bakalan kalah taruhan. Udah masang duit gede lagi. Kata si mata tiga, apa yang sedang terjadi kali ini merupakan sesuatu yang sudah seperti mimpi dan tidak pernah diprediksi oleh orang-orang. Situasi yang mestinya merupakan pembantaian sepihak telah mengalami perubahan. Makanya di 30 detik terakhir tersebut, mata tiga kembali memberikan kesempatan bagi para penonton, apalagi mereka yang sudah kalah, untuk kembali pasang taruhan. Dan kali ini cuma ada dua pilihan, yakni hidup dan mati sang kontestan. Hidup dan mati sisa kontestan akan menentukan apakah para penjudi itu bakalan kehilangan segalanya kecuali pakaian dalam, atau bisa juga membawa pulang banyak uang dan tidur dengan nyenyak. Para penonton yang berpartisipasi dalam taruhan lanjutan, sebagian dari mereka ada yang all in pakai seluruh harta mereka buat pasang mati, tapi ada juga yang pasang hidup. Situasi jadi sangat tegang. Adrenalin para penonton yang pasang taruhan jadi meningkat. Melihat situasi yang terjadi, Cicicak menganggap jika malam itu sangat seru. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, suasana jadi tambah panas gara-gara taruhan di 30 detik terakhir yang dibikin sama si mata tiga. Arnold bertanya apakah Cicicak mau mengubah pilihannya juga seperti beberapa penonton lain. Mumpung masih sempat nih, bisa gawat kalau sudah telat. Cicicak hanya tertawa berkata bahwa hasil masih belum pasti sebelum waktu berakhir. Dan pada akhirnya keduanya pun lanjut nonton dengan cukup sabar. Si ular nampak kembali menyeruduk barir dari Absolute Defense, tapi percuma cuy, sama sekali nggak muncul sedikit pun retakan. Sementara Supernova terlihat sudah kebingungan cari cara buat nembus pelindung. Teriakan para penonton yang pada marah-marah gara-gara kontestan belum mati bikin si ular itu tambah pusing. Di sisi lain waktu hitung mundur sudah menunjukkan di angka 5, 4, 3, 2, 3, 5, 4. Netot. Waktu pun habis. Pembawa acara mata tiga berkata jika itu menjadi malam yang sangat luar biasa. Sisa kontestan ternyata benar-benar berhasil. Itu menjadi kali pertama bagi mereka yang dianggap sebagai budak bisa bertahan sampai akhir semenjak arena tersebut dibangun. Hal itu bertepatan dengan barir hiu yang juga kehabisan waktu penggunaannya. Sekarang dia sudah bisa bernafas dengan lega. Tapi kok aneh betul, Supernova masih melihat Hiu dengan begitu keji, lalu membuka mulutnya lebar-lebar bermaksud pengen mencaplok Hiu dalam satu kali lop. Sebelum itu terjadi, tahu-tahu muncul serangan keunguan yang terdaratkan ke wajah si ular dengan keras. Serangan yang bikin si ular langsung ciut dan kembali masuk ke dalam sangkarnya di bawah permukaan. Serangan yang bikin si ular takut setengah mati itu merupakan batasan yang dipasang di dalam arena, atau mungkin itu adalah pengaturan yang ada di dalam kandang bawah tanahnya. Ya apapun itu, yang penting Hiu bisa hidup sampai akhir. Gibbs sama Ran di arah lain sempat terdiam. Keduanya masih nggak percaya bisa menang, padahal di akhir-akhir waktu menjadi waktu yang begitu krusial. Tapi cuma diam saja, mereka tahu-tahu malah bisa bertahan sampai akhir. Nggak bisa dipercaya. Meskipun agak bingung, tapi keduanya menerima jika mereka bisa selamat sampai akhir. Nggak kayak kontestan lain yang pada mokai, mereka masih bisa melanjutkan kehidupan. Ran tiba-tiba meluk Hiu, manggil dia sebagai my hero yang pengen dia nikahin. Dan Hiu minta Ran buat lepasin pelukan yang bikin dia sesak itu. Terlalu dempet mbak. Di sisi lain Arnold juga cukup bahagia karena keberuntungan tak biasa kali ini datang untuknya. Arnold memberikan hadiah yang besar kepada Cicicak di malam itu. Dan hadiahnya adalah kekalahan besar yang bikin Cicicak kehabisan banyak uang. Lu cuma beruntung, balas Cicicak sambil gebuk meja. Selain menang taruhan, Arnold juga merasa cukup tertarik dengan sosok yang telah membawa kemenangan di malam itu. Sosok laki-laki yang berasal dari planet biru misterius dari galaksi yang tak dikenal. Nampaknya Arnold bakal jadi support selama Hiu ada di tempat ini. Atau justru malah sebaliknya.